Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum wa rizukna fi dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Ila hurati nabiyina Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ila ahli bait thayyibin at-tahirin la siyama bi qiyatillah fi ardin wa sayyidatina Fatimatu Zahra sayyidatin nisa'il alamin summa nausan ila Rasulullah wa na'imatil ma'sumin summa nausan ila almarhum Ki Haji Dr. Bin Rahmat wa walidina wal marhumina minal muslimina wal muslimat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Selawat Channel. Hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca buku Jalaluddin Rahmat menjawab soal-soal Islam kontemporer. Saya buka langsung di sini bagian pada etos kerja seorang muslim. Ada pertanyaan, apa etos kerja seorang muslim? Jadi pertanyaannya, apa etos kerja sebagai seorang muslim? Untuk orang Islam seperti apa gitu ya. Kalau Yarha menjawab tentang pertanyaan tentang etos kerja itu secara sederhana saja, bahwa seluruh hidup itu bagi seorang muslim adalah kerja, dan bahwa nilai seseorang diukur dari kerjanya. Walikulli darajatun mimma amilu. Nah, dalam hal ini kerja itu menggunakan kata amal. Setiap orang yang punya derajat sesuai dengan kerjanya. Al-An'am 132. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma katasabat. Pada setiap orang mendapat pahala sesuai dengan pekerjaannya, amalnya. Dan setiap orang mendapat siksaan sesuai dengan pekerjaannya, amalnya. Dalam Islam, kerja adalah ukuran derajat, ukuran nilai seseorang. Oleh karena itu, bagi seorang muslim, hidup ini adalah kerja. Dia harus mengisi hidup ini dengan kerja yang baik. Kerja dalam bahasa Arab disebut amal. Dan kerja yang baik disebut amalus sholihah atau amal sholih. Dalam Islam, iman hanya ditampakkan dalam kerja yang baik. Oleh karena itu, antara iman dan kerja yang baik dalam kurang lebih 75 ayat Al-Quran selalu dihubungkan atau dikaitkan. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah makhluk Allah yang paling baik, yang mengisi hidupnya dengan iman dan kerja yang baik. Al-Bayyinah ayat 7. Oleh karena itu, dalam Islam, kemalasan atau tidak mau kerja dibenci, sama seperti setan. Dan kita disuruh berlindung kepada Allah bukan hanya dari setan, tapi juga dari kemalasan. Seperti dalam doa yang dalam hadis itu doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal kharquni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, pengecut, pikun, dan kikir. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Itu adalah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kemalasan itu bertentangan dengan etos kerja seorang muslim. Dalam Al-Quran, bahkan orang Islam tidak boleh berhenti bekerja. Fa'iza farogata pangsob wa ila rabbika farogob. Maka apabila kamu sudah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap. Surat Al-Insyirah atau Al-Nasrah ayat 7 dan 8. Jika sudah selesai pekerjaan yang satu, mulailah pekerjaan yang lain. Lalu berserah diri kepada Allah. Jadi tidak disuruh berserah diri kepada Allah dan meninggalkan pekerjaan.
Orang sering mengatakan bertawakal kepada Allah, tetapi tidak disertai dengan bekerja sama sekali. Tawakal baru dimulai setelah kerja atau bersama-sama dengan kerja. Ada kisah tentang seseorang yang membawa untanya kepada Rasulullah SAW, dan ketika Rasulullah SAW bertanya, apakah untamu sudah diikat? Ia menjawab, belum ya Rasulullah, aku bertawakal kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, ikatlah unta itu, lalu baru bertawakallah kepada Allah. Maksudnya, bekerja dahulu, baru bertawakal kepada Allah, bukan meninggalkan kerja untuk tawakal. Waktu SMA, saya terpengaruh sekali oleh tawakal itu. Saya berniat untuk meninggalkan sekolah dan pergi pesantren. Saya kabur dari orang tua dan hanya membawa bekal 4 liter beras. Waktu itu, saya tawakal. Saya yakin Allah akan memberikan rezeki kepada saya sebagaimana bunyi ayat berikut. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal pada Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. At-Thalaq ayat 3. Saya kemudian pesantren di Limbangan. Seminggu bekal itu habis, lalu saya pulang lagi. Itu pelajaran pertama dari hidup bahwa tidak benar tawakal itu tanpa kerja. Tawakal itu datang bersama dengan kerja. Tawakal itu datang bersama dengan kerja. Jadi, sekali lagi bahwa kemalasan itu sebagai lawan dari kerja dipandang oleh Islam sebagai sama buruknya dengan setan. Dan kita harus berlindung diri dari kemalasan. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.